adalah acuannya adalah bit sinkron tadi itu yang panjangnya 162 itu ya. Jadi sebenarnya itu semua untuk mengetahui mana awal dan mana akhir itu. Bisa jadi bergeser itu memang. Mana awal dan mana akhir bisa jadi bergeser gitu ya. Karena apa? Sekali lagi saya katakan bahwa bahwa clock transmitter itu bisa jadi berbeda dengan clock receiver. Nah, itu kan lazim disebut sebagai jitter gitu ya. Kalau di gambar ini ya. Ini kan terjadi jitter di sini itu ya. Ini kan. Jadi kesalahan karena pewaktu itu lazim disebut sebagai jitter timing gitu. Jadi kesalahan di sini berarti selain pewaktu ini ada karena kesalahan waktu dan kesalahan frekuensi. Jadi itulah sistem telekomunikasi digital itu ya. Jadi kalian akan harus menghadapi kesalahan, memberikan kompensasi terhadap kesalahan timing dan kesalahan frekuensi. Sekali lagi saya katakan kesalahan frekuensi bisa terjadi karena Doppler. Kenapa Doppler? Karena dia mantul. Seperti kalau kalian bahas tentang frekuensi seluler, itu mantul dari gedung ke gedung, itulah kemudian ada fenomena Doppler juga di sana gitu. Ada fenomena Doppler spread. Ya, karena apa? Frekuensinya bergeser disebabkan karena nabrak gedung dan dia berbelok. Sama juga dengan sinyal yang sedang kita bahas ini. Sinyal kita bahas ini adalah sinyal HF yang dikirimkan dari tempat yang jauh sekali dari posisi receiver yang saya terima ini. Bisa jadi dari belahan bumi yang lain gitu. Dia akan menabrak lapisan ionosfer dan itu menyebabkan terjadinya Doppler spread ini, Doppler shift atau Doppler spread gitu ya. Ini. Kemudian juga terjadi karena jadi kesalahan frekuensi itu juga terjadi karena ketidakakuratan lokal oscillator. Jadi lokal oscillator itu tergantung dari kualitas dari receiver. Receiver itu semakin mahal, maka kualitas lokal oscillator semakin bagus. Artinya frekuensi driftnya akan jadi semakin kecil. Oke, kemudian ini ya. Jadi bit sinkron ini atau lazim disebut sebagai pseudo random gitu ya. Jadi dia sebenarnya nggak random amat dia sudah diketahui ya. Jadi saling mengetahui antara receiver dan antara transmitter dan receiver itu sudah saling mengetahui. Karena itu dikatakan bukan random dia, tapi pseudo gitu. Yang jumlahnya 162 gitu ya. Nah kemudian masih ingat ini ya kita bahwa ini kan yang dikirimkan itu kalau tidak 01 kan ya. Nah kemudian bagaimana cara rumus untuk mencari rumus untuk mencari korelasi apa ini rumusnya kan. Jadi sebenarnya SS ini adalah angka korelasi ini. Angka korelasi itu adalah ini sigma jumlah semua dari proses ini. Ini adalah 2 kali PR3 K dikurangi 1. Ini adalah rumus untuk menentukan, untuk mengkonversi seandainya 0, dia sama dengan min 1. Seandainya dia 1 sama dengan plus 1. Sebenarnya ini ya rumus sederhana saja ini untuk menentukan apakah dia min 1, apakah 1. Nah, kenapa harus min 1? Ya karena bisa. Nah, kemudian kita cocokkan dengan ini. Kita cocokkan dengan P1 plus P3 gitu ya. Jadi, kalau kita lihat gambar ini, ya. Jadi yang frekuensi yang muncul itu kan ini kan dia pakai FSK 4 frekuensi. Nah, frekuensi yang muncul itu bisa saya katakan P0 karena ini sesuai dengan ini penulisan pemrograman ya. Jadi penulisan sintaknya itu pakai P0, bukan pakai F0. Tapi pakai P0, P1, P2 dan P3. Nah, P0 itu artinya ya frekuensi yang pertama. Kemudian P1 itu frekuensi yang kedua, P2 frekuensi ketiga, dan P3 frekuensi yang keempat. Itu besarnya adalah, jadi frekuensi yang pertama itu besarnya adalah sejarak min 2,1972 gitu. Dari frekuensi acuan. Kemudian yang frekuensi keduanya itu sejarak 0,7324 ya. Dari frekuensi acuannya. Kemudian frekuensi ketiga itu sejarak plus 0,7324 dari frekuensi acuan. Kemudian frekuensi yang keempat itu sejarak
plus 2,1972 Hz itu. Nah, ini semua adalah kelipatan dari 0,7324 ini. Jadi artinya nanti akan kita ketahui bahwa yang kita cari itu sama dengan indeks saja. Jadi nanti akan kita sampai pada pemrograman kita hanya memainkan indeks saja. Satu indeks itu nilainya adalah 0,7324. Jadi kalau min 1 ya sama dengan bergeser frekuensi itu sebesar lebih kecil 0,7324. Begitulah maksud dari indeks yang nanti akan kita bahas itu. Nah, ini kita lihat ya sekarang kalau seandainya angka seperti ini, rumus korelasi itu seperti ini. Jadi bit sinkron gitu ya, dikalikan dengan ini. P1 ditambah P3. Kenapa kok P1 ditambah P3? Karena kita tahu bahwa kalau dia 0, dia itu dipasangkan kalau tidak di P0 ya di P2. Artinya apa? Kalau dia itu bit sinkronnya itu 0, maka kemungkinannya kalau tidak P0 ya P2 gitu. Nah, kalau bit sinkron itu 1, kemungkinannya adalah kalau tidak P1, P3 gitu. Jadi bisa diketahui di sini gitu. Kalau seandainya atau ya bisa dilihat di tabel di bawahnya. Kalian lihat ini, tabel di bawah ini. Kalau seandainya yang muncul itu adalah P1 atau frekuensi pertama gitu ya. Ini saya katakan P1 di sini saya sebutkan 1 gitu. Artinya apa? Frekuensi yang lain itu pasti 0 kan? Hanya muncul 1 di sini. Dan kemudian kalau kemudian kembali ke rumus ini, rumus P1 ditambah P2 dikurangi P0 dikurangi P2, maka hasilnya P1 kan besar nih. Sehingga P3 itu sama dengan tidak ada 0, P0 juga 0, P2 0, sehingga P1 plus P2 dikurangi P0 plus P2 harusnya sama dengan apa? Harusnya dia itu apa? Positif kan? Harusnya dia positif kan ya? Ini positif. Jadi kalau seandainya P1 itu adalah ada frekuensinya, maka perhitungan P1 plus P2 dikurangi P0 plus P2 harusnya dia positif. Ya. Sehingga ini perhitungan korelasi ini harusnya positif dia gitu. Nah, sebaliknya jika misalnya yang muncul itu adalah yang muncul itu misalnya ini. Misalnya muncul itu bukan P0, P3 ya. P3 itu berarti kalau ini kan ya. Jadi P3 berarti kan ini dia. P3 ini ya, P3 ini. Jadi kalau P3-nya itu 1 gitu ya, misalnya 1 ini. Berarti yang lain kan 0. Sehingga rumus ini kalau jangan P3, sehingga P1 ditambah P3 enggak. Saya contoh yang lain, P0 aja kalau gitu, P0. Misalnya P0 itu adalah 1 ini, P0 ini 1. Nah, kalau P0 ini 1, berarti P1 0, P3 0, dan P2 juga 0, sehingga perhitungan ini P1 ditambah P3 dikurangi P0 tambah P2, harusnya dia adalah negatif. Gitu loh. Ya artinya dia sama. Kalau dia negatif, harusnya dia 0 gitu. Jadi harusnya bit sinkronnya 0 ya. Kita lihat ya, memang 0 dia bit sinkronnya gitu kan. Jadi kalau dia tadi saya katakan berapa tadi? P0 ya. Kalau dia P0 itu 0, P0 itu P01 gitu ya. Artinya bahwa dia harus negatif. Tandanya kan harus negatif karena P0 tadi kan P0 mana P0. Ini kan dia bit sinkronnya adalah P0 gitu. Bit sinkronnya adalah 0. Sehingga P0 ini yang muncul itu P0, maka bit sinkronnya harus 0. Kalau 0 dia sama dengan min 1 di sini. Nah, kalau min 1 berarti perhitungan ini hasilnya harus minus gitu. Gitu. Harus minus tandanya gitu. Jadi tandanya harus minus, bit sinkron juga minus kan. Sehingga kalau dikalikan jadi plus gitu. Nah, ini kalau di sigma jumlah selama 162 simbol, itu hasilnya akan besar kalau semua jumlah plusnya banyak gitu ya. Jadi, nah, kalau salah gimana Pak? Nah, kalau salah berarti kan dia negatif itu. Nah, berarti mengurangi dia sehingga tidak maksimal hasilnya gitu. Padahal yang kita cari adalah yang besar itu adalah yang HSS ini besar itu. Jadi yang
angka sinkronisasinya besar. Oke ya. Kemudian, nah ini. Jadi di dalam perhitungan korelasi paket ini ada satu sintak yang sangat penting di sini. Ini ya, P0 sama dengan PS. Ini ada dua. Ada dua, dia matriks 2 ya. Jadi matriks ini dia mempunyai frekuensi dan waktu ya. Ini frekuensi IFD dikurangi 3. IFD apa IFD ini? IFD adalah ini sebenarnya adalah frekuensi pusat yang sudah kita temukan dulu gitu. IFD ini gitu ya. Jadi sebenarnya IFD ini meskipun ini masih ada lagi ini, masih ada rumus tambahannya, tapi oke lah kita tinggalkan dulu. Ada rumus tambahannya. Dia itu sebenarnya IFR. IFR itu apa? IFR itu adalah frekuensi pusat atau frekuensi kandidat frekuensi pusat yang sudah kita temukan minggu lalu. Ini IFR. Meskipun dia masih ditambah dengan sesuatu ya, masih ditambah dengan sesuatu itu drift. Ini adalah drift, rumusnya drift secara random gitu ya. Karena memang seperti itu. Jadi kita berjaga-jaga seandainya ada drift, meskipun kecil banget ini, kecil banget drift ini gitu ya. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi ini ada IFD. IFD ini adalah mewakili satu kandidat frekuensi pusat gitu yang sudah kita temukan minggu lalu. Nah, sekarang IFD dikurangi 3. Apa makna dikurangi 3 itu? Gitu. 3 ini adalah indeks itu. Tadi sudah saya katakan satu indeks itu nilainya adalah 0,7324 itu. Jadi 4 P0, P1, P2, P3 ini adalah mencari mana yang paling besar di antara P0, P1, P2, P3 ini. Kan gitu ya. Jadi kalau IFD dikurangi 3 itu maknanya sama dengan P0 ini. Ini kan di sini ya. Nah, kemudian IFD dikurangi 1 mana? Ini. Kan masing-masing berjarak dua indeks ini, masing-masing berjarak 2 indeks ya. Sini. Kemudian berikutnya adalah IFD tambah 1. IFD tambah 1 ini kan. Jadi jaraknya dari P1 apa ya? 2 indeks gitu. Kemudian juga P2 sampai P3 ini juga 2 indeks ini kan ya. Nah, dari keempatnya itu kita akan mencari mana yang terbesar gitu kan ya. Yang terbesar itu ya gampang memang yang paling besar gitu aja kan. Kita tentukan itu. Nah, kemudian atas dasar hasil pantauan mana yang terbesar itulah kita akan ketemu nilai dari sinkronisasi gitu. Setelah ditambah sebanyak 162 ini. Ya. Ini contohnya seperti itu tadi. Yang saya sebut tadi ya. Ini rumusnya, jadi ya supaya lebih jelas lagi, supaya detail lagi saya gambarkan lagi kan seperti ini. Kesana itu waktu, karena waktu ini panah-panah di atas ini menunjukkan frekuensi yang muncul itu. Jadi ini adalah tegangan yang muncul di sound card sebenarnya ini. Tegangan yang muncul di sound card itu sebenarnya. Jadi ini misalnya ini kan P0 ya. P0 itu harusnya dia kalau yang muncul P0 berarti kan bit sinkronnya harusnya dia 0. Kalau yang muncul P1 maka bit sinkron harusnya dia 1. Nah, kalau yang muncul itu P2 harus bit sinkronnya harus 1 ini kan ya. 2. Jadi P2 berarti kan ini. Berarti dia bit sinkronnya memang ini 1 gitu ya. Ini 1. Nah, kalau seandainya dia yang muncul itu adalah P0, P1, P2, P2 gitu ya. Berarti kan ini, berarti dia bit sinkronnya harus berapa? 0, 0 ini. Nah, ini kemudian disinkronkan itu. Jadi ini kita kan juga memang belum tahu sih, apakah dia, memang kita sudah tahu ya. Contoh misalnya ini, misalnya kalau bit sinkronnya itu 0, memang kalau dia tidak P0 ya P2 gitu. Tapi sampai saat ini kita belum tahu. Ingat-ingat itu, kita belum tahu apakah dia P0, apakah dia P1. Kita belum tahu ya, diingat-ingat. Minggu depan atau 2 minggu lagi kita akan sampai ke sana gitu. Kita sampai saat ini masih memantau apakah dia
dari dua frekuensi ini gitu. Untuk apa? Untuk menentukan tadi itu menentukan kapan dia bermula itu, kapan dia paket itu kapan dia berawal dan kapan itu berakhir. Si paket data yang muncul dari stasiun pemancar tadi itu, ya. Oke, kemudian saya lanjutkan dengan ini. Nah, hari ini kita juga akan bahas tentang sebenarnya bagaimana cara mengukur SNR gitu ya. Jadi SNR itu tidak serta-merta bilangan yang sangat eksak, enggak. Ini adalah semacam estimasi gitu ya, estimasi SNR dan itu menjadi ada dasar hukumnya kita menghitung estimasi SNR itu, gitu ya. Jadi seperti ini, kita sudah menentukan ya bahwa kita punya ini harga rata-rata, spektrum rata-rata sepanjang 162 simbol tadi ya, kita dapatkan spektrum rata-rata seperti ini. Ini masing-masing yang runcing-runcing ini adalah kandidat frekuensi pusat ya, kandidat frekuensi pusat. Nah, kemudian kalau seandainya ini frekuensi rata-rata, spektrum rata-rata ini saya urutkan dari yang kecil sampai yang besar itu. Untuk apa? Untuk mencari nilai, ini kan yang bawah ini noise nih. Yang bawah noise, yang atas ini adalah sinyalnya gitu ya. Lambang sinyalnya, bukan lambang lah. Ini adalah tegangan yang di bawah ini floor-nya ini, makanya dikatakan noise floor ya. Di floor-nya ini menyatakan noise, yang di peak-peaknya ini menyatakan sinyal yang sedang kita ukur gitu. Nah, kalau ini kemudian kita urutkan, ini kan Fourier ya. Ini data-data diskrit sebenarnya ini, cuma saya gambarkan seperti ini. Nah, kemudian kita urutkan ini. Kita urutkan dari yang kecil ke besar. Gitu. Kalian lihat ini di sini. Yang paling kecil sekitar berapa ini antara 50 berapa gitu kan. Ya seperti ini muncul, gitu. Sampai yang paling besar itu 105-an gitu ya. Ini kan ya sekitar 105-an segini ini. Nah, jadilah dia bentuk grafik seperti ini. Ini grafik ini sama dengan grafik ini, cuma saya urutkan dari yang kecil menjadi yang besar. Nah, yang dikatakan level noise itu apa? Ini estimasi noise-nya adalah ini berdasarkan rekomendasi ITU gitu ya, nomor SM 17532 gitu tahun 2012. Itu ada kesepakatan gitu ya, ada kesepakatan bahwa yang dikatakan sebagai noise itu tidak kritikal itu. Karena noise itu benar-benar sulit untuk diprediksi lah gitu. Tapi sulit untuk determinasi, tapi diprediksi bisa gitu ya. Nah, itu benar-benar tidak kritikal. Bayangkan dia mempunyai angka prosentase antara 20 sampai 70 dari sinyal ini gitu. Jadi saya kalau punya sinyal, kemudian saya cari Fourier-nya, kemudian saya urutkan Fourier-nya itu 20 sampai 70%-nya itu bisa saya katakan noise itu. Itu bukan kata saya, itu adalah kata rekomendasi dari ITU gitu. Nah, karena itu kalau Anda mendapati ukuran SNR hasil pengukuran suatu peralatan, kalian harus melihat ini, harus melihat manualnya. Diukur dengan cara apa gitu. Noise itu diukur dengan cara apa. Kita akan tahu nanti dia persentasenya gitu. Nah, contohnya sistem ini yang dikatakan noise itu adalah 30%-nya dari secara keseluruhan. Ini secara keseluruhan itu ada 411 sampel ya. Di mana sampel yang paling kanan, sampel nomor 411 ini adalah merupakan frekuensi Ini adalah sinyal dengan frekuensi sinyal yang mempunyai ini adalah frekuensi tertingginya, bukan frekuensi tertinggi. Ini adalah level tertinggi dari spektrum ini, ya. Level tertinggi dari spektrum ini. Di sini dia posisinya. Nah, kemudian 30%-nya itu adalah, jadi kalau saya punya 411 sampel, gitu ya, kemudian 30%-nya berapa? 123 kan? Sampel nomor 123. Nah, sampel nomor 123 inilah dikatakan sebagai level noise. Ini yang kita simpan ini. Jadi hari ini kita hanya membahas ini saja gitu. Nah, level noise ini kemudian akan kita bandingkan terhadap peak. Kita punya berapa peak kan? Yang kita sudah cari minggu lalu gitu ya. Itu yang digambarkan dalam NPK namanya. NPK bisa ketemu 20, 30 gitu ya. Nah, kita akan menghitung, berarti kan ada 20 kandidat. Kalau seandainya jumlah sementara kandidat yang ditentukan ini
20 gitu misalkan, masih ingat gambar ini tadi kan. Ini kan. Ini sudah kita tentukan minggu lalu. Kita sudah tentukan gitu ya. Nah, sebanyak berapa kali nanti kita tentukan proses ini itu sebanyak berapa jumlah dari kandidat frekuensi pusatnya ini. Nah, artinya kita dalam sinyal yang datang itu ya, satu paket sinyal datang itu kita sudah punya level noise-nya. Nah, ini kita simpan ini level noise-nya itu. Untuk kita hitung kemudian. Karena kita akan mendapatkan banyak sender nanti. Apa? Karena peak-nya kan banyak ini. Nah, kita cari nanti peak-nya itu. Masing-masing sendernya berapa gitu ya. Kita lanjutkan sekarang. Oke. Nah, sekarang saya ingin pindah ke praktikumnya. Ya, apakah kalian bisa melihat screen dari Raspberry Pi saya? Bisa, Prof. Oke, kita sekarang memulai praktikumnya. Jadi, kita akan Oke, saya akan jalankan satu ini untuk melihat fenomena tentang ini, fenomena korelasi. Satu paket ini itu. BLD, kemudian
Misalnya saya ambil ini. Ya, jadi ini data yang sudah ada ya. Jadi data yang sudah ada saya rekam gitu, yang itu pertemuan pertama dulu ya, pertemuan pertama dulu itu saya rekam, kemudian saya tidak akan mencari data baru gitu. Datanya sudah ada, beberapa data memang yang menarik, untuk pratikum saya simpan, kemudian saya baca langsung di sini. Jadi saya tidak tidak dari frekuensi udara bebas yang ada gitu ya, karena itu akan terlalu lama gitu. Karena itu data yang sudah ada kan saya rekam jadi WAV gitu kan, di data WAV. Nah, data WAV itulah kemudian saya baca, kemudian saya lihat langsung hasilnya gitu. Ini tidak muncul, kenapa ini? Ya. Ini adalah domain waktu, di domain waktu. Ini adalah yang kita cari, ada banyak kandidat di sini ya. Kemudian ini yang saya gambarkan tadi itu, ini adalah kandidat SNR, di mana noise-nya sudah dari sini akan tersimpan noise-nya. Ini masih 12 kilo sampling, bandingan ini masih 12 kilo sampling, betapa sulit diamati. Nah, ini sudah jadi 387 Hz sampling ya. Ini masih 12 kilo sampling, kan kita turunkan dibagi 32-nya kan. Jadi dibagi 32 menjadi lebih bisa diamati seperti ini. Oke, kemudian nah ini yang ingin saya sampaikan pada kalian semua ya. Jadi saya mempunyai berapa ini? Ada 20 kandidat ini. Nah, 20 kandidat ini masing-masing mempunyai SNR itu. Jadi yang kandidatnya ini misalnya kan tadi itu sudah saya hapus ini ya, ini belum. Ini kan. Ini ya. Jadi plus 24 jadi 25 lah ya. Yang nomor 1 kandidat nomor 1. Itu sebenarnya ini. Maksudnya adalah ini ya. Dia posisinya adalah 24, itu maknanya itu adalah 24 plus di atasnya 150 ini. Dan itu perhitungan yang sudah kita bahas minggu lalu ya. Jadi ini kan kita geser menjadi pusatnya, ini yang tadinya pusatnya di 187, kemudian kita geser pusatnya di 150 ini. 150 ini. Jadilah dia seperti ini. Sehingga ini dikatakan 25,9 ini, 24,9 ini, itu maknanya adalah 150 Hz ditambah dengan 24,9. Itu seperti ini. Dia di yang paling besar ini kan. Karena itulah memang SNR paling besar, ini SNR-nya 28 gitu ya. Dan ini masih kandidat ini. Ini kita belum tahu apakah ini valid apa tidak gitu. Kita akan bahas minggu depan. Nah, kemudian ini contohnya di min 75 ini. Min 75,4. Itu maknanya adalah
150 dikurangi 75 ini. Ini sebenarnya mana ini? Bisa jadi ini daerah sini itu kecil kan karena ya min 10. Mungkin daerah ini nih. Jadi 150 dikurangi 75 berapa itu? 150 dikurangi 75 ya daerah sinilah. 150 dikurangi 75. Ini mungkin 2 ini gitu ya. Kemudian oh iya ini ada 2. Oh iya ya sorry. Ini ya. Kemudian ada lagi ini min 10. SNR-nya min 10. Kemudian yang 76. Tapi plus dia, plus 76 itu. Jadi 150 ditambah mungkin di sebelah kanan ini. Ini ya. Kecil juga kan di sini. Kemudian ada lagi yang kecil juga ini. 75. Jadi 75 ini mana 75 ditambah 150 ini gitu. Jadi harusnya dia di angka sekitar berapa ini ya? Angka 150, 50, 75 berarti ya, ini 225 dari sini. Ini ya ini ya di sebelah sini gitu ya. Jadi ini makna dari plus minus itu. Jadi makna plus minus itu adalah relatif terhadap 150 Hz ini. Itu sudah kita bahas minggu lalu gitu ya. Ada juga yang mepet ini misalnya ini harganya misal 0 ya. 0 ini berarti kan bisa jadi pas ini di ini 150 ini gitu. Jadi kalau kalian lihat ini memori ini berapa ini? 0 ya. Oh enggak ada bukannya. Ini 200. Ya, ternyata bisa dilihat di sini lah, ini 0 ya. Ini bisa kalian lihat di sini kan bergerak ini. Ya, kebetulan GNU plot ini ya agak canggih lah, agak canggih. Dia bisa keluar angkanya di sini. Nah ini maknanya seperti itulah maksudnya ya. Cuma memang itu misalnya saya katakan di sini, misalnya ini berapa ini? 24 ya. 24,9 atau 25 lah ya. Ini yang kandidat pertama. Ini ya, saya lihat yang kandidat pertama ini. Itu sebenarnya adalah 150 ditambah 25 gitu. Ya 175 gitu ya mestinya. Ya, sekitar sini kan. Memang ini kan ya. Nah ini kan ya. Kalau kalian lihat angka ini, silakan lihat angka ini ya. Kursor saya tunjukkan ke pusatnya ini kan 175 ya. Ini. Ya. Ini angka ini. Jadi saya hanya menunjukkan bahwa ini angka plus minus ini adalah angka relatif terhadap 150 gitu. Dan ini adalah SNR, dan ini SNR-nya masih kandidat. Akan kita tentukan kemudian seberapa besar kandidat itu. Seberapa valid harga SNR itu. Ya. Oke, kemudian saya lanjutkan dengan ini. Jadi di sini, misalnya ini ya, ini kita diminta untuk tes korelasi itu. Tes korelasi itu artinya kita diminta, kita akan lihat nanti. Kan kita punya 162 simbol ya. Jadi masing-masing simbol itu nanti akan kita ketemu tanda di sana. Apakah tanda itu positif, apa tanda negatif? Tanda yang benar adalah positif kan? Kan kita sudah tentukan itu. Kalau seandainya bit sinkronnya itu 0, nah dia sama dengan di angka konversinya menjadi min 1. Kalau bit sinkron 1, angka konversinya menjadi 1. Sehingga kalau dia 0, sehingga harusnya semua angka yang kita munculkan itu harus positif semua. Kalau dia benar ya, kalau dia benar. Nah kita coba yang paling benar dulu. Biasanya yang benar itu adalah yang mempunyai SNR paling besar, yang nomor kandidat pertama ini. Coba saya tuliskan ya kandidat pertama. Ini kan tes korelasi kandidat ke berapa, coba saya masukkan kandidat pertama. Ini ya kita lihat ini. Oke. Nah ternyata ini adalah, jadi rumusnya tadi itu belum berubah tanda di sini, biar aja. Nah kita lihat sekarang, ini harus sama gitu. Kalau misalnya 1, ini harus positif gitu. Gitu. Kalau dia min 1, dia harus negatif. Nah kalau kita lihat, ini kan ada berapa simbol? 0 sampai 161. Ya. Ini kan 0 sampai 161. Nah ini kemudian jumlah semua. Jadi setelah dikalikan dengan, ini kan sebenarnya adalah yang pertama, ini bit sinkron ya. Bit sinkron sudah dikonversi tandanya menjadi plus minus gitu ya. Plus minus 1. Gitu. Kalian lihat di sini gitu. Artinya bukan hampir semua, ini semua benar ini. Dia valid nanti itu. Pada saat perhitungan dia akan valid harganya ini. Itu.
Karena di belakang nanti kita tidak hanya sekedar menghitung SNR, tapi kita menentukan valid tidaknya dengan cara mencari tahu, kita mendetek jadi mendekode karakter yang dikirimkan beacon tadi itu. Jadi karakter itu bukan karakter yang dikirimkan itu bukan sekedar sinyal analog, tapi sinyal digital. Sinyal digital mempunyai arti. Nah, kalau kita mampu untuk mendekode itu, berarti dia valid gitu. Nah, kalau kita gagal mendekode itu, dia tidak valid itu. Nah, biasanya yang paling besar itu yang valid itu. Nah, kita lihat sekarang ini ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi ini valid biasanya ini. Angka ini 100% benar ini. Nah, kita lihat sekarang yang tidak benar ya. Bagaimana? Ini yang benar. Kita lihat yang rendah nanti itu. Kita lihat yang SNR-nya kecil. SNR kecil ya, kita lihat sekarang nanti itu. Sebentar. Ini prosesnya berat karena di situ ada gambar, ada grafik juga itu sehingga prosesnya berat, agak panjang prosesnya. Ya, ini dari sini. Nah, coba saya yang ingin coba ya, yang nomor 20 ini, nomor 20 ya, nomor 20. Ini kan SNR kecil sekali nih. Jadi dia valid apa tidak? Kita lihat ini. Umumnya tidak valid ya, karena pasti akan banyak kesalahan gitu. Ya, saya yang nomor 20. Saya ambil yang ekstrim nomor 20. Jadi kandidat nomor 20 ya. Saya lihat ini. Lihat ini dia. Jadi banyak terjadi kesalahan. Ini contoh ini misalnya, silakan lihat simbol kelima ini ya. Simbol kelima ini. -1. Tapi hasilnya ternyata positif itu. Berarti salah ini pasti. Itu kan? Gitu. Coba ini -1. Jadi 0, tapi dia positif. Salah dia. Kemudian misalnya lagi, dan masih banyak lagi ini misalnya. Dia -1, hasilnya positif. Harusnya dia negatif. Misalnya mana lagi? -1 dia positif. Yang banyak seperti itu, yang banyak kesalahan itu yang -1 hasilnya positif ya. Ini dia +1, mana tadi? +1, tapi hasilnya +1 ini ya, +1 hasilnya negatif. Tuh. Ada juga yang segitu kesalahannya gitu ya. +1 ini ya. Yang banyak itu yang min tapi hasilnya plus gitu ya. Ya intinya bisa jadi ini adalah invalid itu. Jadi kalau kita lihat nanti invalid, cuma kita tidak hitung hari ini. Jadi saya ingin menunjukkan kepada kalian bahwa ada fenomena seperti ini gitu. Jadi bisa jadi SNR yang, makanya saya katakan kandidat itu. Karena apa? Kita belum pasti benar itu. Apakah itu merupakan data yang benar gitu ya. Oke. Nah, kemudian apa lagi nih? Iya, jadi sebenarnya kesimpulannya memang kalau kandidat nomor kecil itu ya memang dia bisa jadi dia benar itu. Dia memang benar itu. Nah, ini kita masih belum sampai pada proses untuk mendekode ya, belum. Kita belum masuk ke digital, belum. Ini masih ke analognya. Kita masih ke analognya untuk mengetahui sebenarnya bahwa dia kira-kira benar apa salah gitu dengan cara tadi itu. Jadi kalau banyak yang ketidaksinkronan antara data antara bit sinkron dengan hasil perhitungan P0, P1, P2, P3 itu maknanya adalah dia memang bisa jadi dia mempunyai ada kemungkinan besar dia itu salah gitu ya.
kemungkinan besar datanya tidak valid itu. Seperti itu. Jadi seperti itulah yang fenomena yang ada pada kesempatan hari ini. Sehingga memang dari itu semua proses ini semua terjadi kalau ini ada 20 kan, nanti akan kita hitung semua itu. Untuk apa sebenarnya? Meskipun tujuan utamanya untuk menentukan seberapa awal dan akhir saja sebenarnya ya. Awal dan akhir saja. Jadi proses saat ini bukan kita belum pada sampai untuk mendeteksi karakter yang dikirimkan, belum. Kita hanya menentukan kapan paket data itu berawal dan kapan paket data itu berakhir. Hanya itu saja yang kita tentukan pada hari ini. Oke ya, jadi seperti itu yang menjadi concern kita pada hari ini adalah betapa untuk mendapatkan sinkronisasi itu memang perlu dilaksanakan dengan seksama gitu. Jadi yang menjadi concern kita utamanya adalah bahwa frekuensi pusat itu tidak ditentukan oleh lokal osilator yang ada pada receiver, bukan. Tapi ditentukan oleh dirinya sendiri, ya. Dirinya sendiri dengan cara ini, kalau kita lihat gambar ini kan, kalau kalian lihat gambar ini. Ini ya. Kalau lihat gambar ini. Ini adalah kandidat frekuensi acuan ini sebenarnya. Yang runcing-runcing ini adalah kandidat frekuensi acuan. Nah, kandidat frekuensi acuan ini tidak diambilkan dari lokal osilator, dari receiver, tapi diambilkan dari rata, ya. Dari rata frekuensi spektrum yang muncul setiap simbol gitu. Ya toh? Kalian masih ingat ini yang hitam ini itu adalah salah satu ini ada spektrum simbol yang ke 130. Nah, itu kemudian dicari rata-ratanya yang muncul yang coklat ini. Dan ya. Nah, coklat ini rata-rata sudah muncul. Nah, kemudian dihaluskan lagi itu ya, dihaluskan dengan 7 poin gitu ya. Jadi poin rata. Jadi smoothing 7 poin kan. Nah, kemudian smoothing 7 poin digeser agar supaya pusatnya ada di 187 gitu. Agar supaya dia dekat ke 150 gitu maksud saya itu. Oh sorry, 187 didekatkan menjadi 150. Jadi yang tadinya pusatnya ini, hitam ini, pusatnya masih di 187. Gitu kan. Kan 387 dibagi 2 gitu ya. Nah kemudian digeser agar pusatnya di 150. Bukan apa-apa, ini agar oleh desainernya untuk pada saat dia mengetahui untuk mendapatkan gambaran tentang kinerja sistem mungkin ya, sehingga perlu digeser. Nah, kita manut aja, kan kita tidak dalam posisi untuk mendesain dia, tapi kita hanya mencari, ingin tahu manfaatnya apa dia digeser itu gitu ya. Bisa jadi dia digeser itu untuk keperluan proses menentukan kinerja dari sistem itu ya. Tapi yang jelas memang harusnya ini sebenarnya adalah hasil geseran. Jadi sebenarnya yang coklat ini dihaluskan sama sebenarnya hasilnya seperti ini, tapi ini digeser lagi agar supaya dari 187 menjadi 150 digeser ke kanan itu ya. Digeser ke kanan sebesar berapa? 51 ke arah kiri itu ya. 51 ke arah kiri. Sehingga ketemulah yang biru ini. Nah, biru inilah kemudian menjadi acuan kita pada saat kita mencari level noise itu dengan cara diurutkan itu. Ya, baik, sampai di sini penjelasan saya berkaitan tentang praktikum untuk jadi tema kita adalah menentukan level noise gitu. Jadi memang hati-hati kalau kalian nanti pada saat kalian masuk ke dunia kerja ada di situ menghitung SNR gitu misalnya. Jadi alat yang langsung menunjukkan SNR dan kalian harus melihat manualnya. Karena akan antara alat satu dengan alat yang lain itu mempunyai aturan yang berbeda. Karena tadi sudah kita bahas kan bahwa sebenarnya untuk SNR itu noise-nya levelnya itu tidak kritikal itu. Jadi dia itu estimasi yang mempunyai bisa 20 sampai 70%-nya dari secara keseluruhan itu. Jadi 70% 20 sampai 70% itu dianggap sebagai level noise. Nah, dalam kasus ini WSPR ini
30% gitu, diambil 30% angkanya gitu ya. Bisa jadi sistem yang lain berbeda lagi gitu. Kalau untuk pengukuran SNR itu. Ya baik, ada pertanyaan? Dari saya belum ada, Pak. Sudah cukup. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, perhatikan pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kita berjumpa 2 minggu lagi ya, karena minggu depan, ya 2 minggu lagi kan kita sudah masuk lagi ya. Minggu depan kita off karena kita semua berlebaran, dan 2 minggu lagi kita berjumpa gitu untuk saling memaafkan. Karena saat ini jangan maafkan dulu, karena kita belum lebaran. Ya baik, perhatikan pada hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.